Cerita ini dimulai di dalam istana kerajaan, di mana seorang anak laki-laki bernama Fan tiba-tiba terbangun di sebuah tempat tidur yang besar. Saat ia mengangkat tangannya ke depan wajah, ia merasa bingung dan gelisah. Bertanya-tanya mengapa tangannya terlihat begitu kecil dan lemah. Saat itulah kebenaran perlahan meresap masuk, dan ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupannya yang lama dan menyedihkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fan menjalani eksistensi yang membosankan dan hampa. Dia bekerja di pekerjaan buntu yang gajinya sangat kecil, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya sewa dan tagihan dasar. Dan setiap hari terasa sama seperti hari sebelumnya. Hidupnya penuh dengan stres, kebosanan, dan penyesalan. Tapi untuk beberapa alasan, alam semesta memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua dan membawanya ke dunia lain. Terlahir kembali sebagai tuan muda dari sebuah desa terpencil, Fan dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan melangkah ke bangku kayu kecil agar ia bisa melihat keluar jendela dan mendapatkan pemandangan kerajaan yang layak di luar sana. Gedung-gedung tinggi, tanah yang luas, dan langit yang tenang terbentang di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa menikmati pemandangan itu terlalu lama, pelayannya, Till, bergegas menghampirinya dengan panik dan menyuruhnya untuk segera turun karena berbahaya. Van seharusnya baru berusia 2 tahun pada saat ini, jadi Till membeku kaget ketika Van dengan tenang menanggapinya menggunakan kata-kata yang jelas dan canggih. Mendengar suaranya sendiri, Van tiba-tiba menyadari bahwa ia juga memiliki ingatan dari waktu yang telah ia habiskan di dunia ini. Ingatan-ingatan itu bercampur dengan kehidupan masa lalunya, kenangan di Jepang, yang sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar telah bereinkarnasi. Sekitar 1 jam kemudian, Van duduk untuk makan malam bersama ayah dan saudara-saudaranya. Ruangan itu sunyi, dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Setelah beberapa menit yang panjang, ayah Van, Jalpa, memutuskan untuk memecah kesunyian dengan bertanya kepada putra keduanya, Yard, apa yang ia rencanakan untuk dipelajari hari itu. Yard berhenti sejenak sebelum menjawab bahwa ia akan mempelajari sihir api dan formasi pertempuran. Jalpa kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada putra ketiga, Sesto. Dan Sesto menjawab bahwa ia juga akan mempelajari sihir. Akhirnya, Jalpa menoleh ke Van dan bertanya apa yang akan ia pelajari. Van menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa masih banyak hal yang tidak ia mengerti, jadi ia ingin terlebih dahulu belajar tentang sejarah dan budaya negara itu. Saudara-saudara Van bergidik tak percaya setelah mendengar jawabannya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana adik mereka yang berusia 2 tahun terdengar jauh lebih pintar dari mereka. Jalpa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengakui bahwa ia terkesan dengan kecerdasan dan janji Van di usia yang begitu muda. Ia berbagi bahwa ia memiliki harapan tinggi bahwa Van akan mewarisi bakat kuat untuk sihir api, sama seperti ia dan ibu Van. Jalpa menjelaskan bahwa tes bakat sihir akan berlangsung ketika Van berusia 8 tahun, dan ia memberitahu Van untuk tidak mengecewakannya. Di dunia ini, bakat sihir adalah segalanya. Sihir utamanya terbagi menjadi 4 elemen, api, air, angin, dan tanah. Meskipun ada jenis sihir lain, sihir apapun di luar keempat elemen ini sangat dipandang rendah. Setelah sarapan, Van pergi ke ruang belajarnya di mana para pelayan memberinya penjelasan sederhana tentang cara kerja kehidupan dan masyarakat di dunia ini. Tepat saat mereka selesai berbicara, kepala pelayan, Espada, tiba-tiba masuk ke ruangan dan menjatuhkan setumpuk besar buku ke meja Van. Espada adalah seorang kepala pelayan yang sangat terampil, yang telah melayani ayah Van selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, Van masih sangat takut padanya. Espada memberitahu Van bahwa ia sudah tahu Van telah mulai belajar cara membaca dan berhitung sederhana. Jadi ia bertanya sejauh mana kemajuan Van. Van dengan jujur mengakui bahwa ia masih belum bisa membaca dengan benar, dan untuk matematika, ia hanya bisa menambah dan mengurangi. Espada tahu bahwa Van mampu melakukan lebih banyak. Jadi, ia memutuskan untuk secara pribadi mengambil alih sebagai gurunya. Pelajaran dari Espada dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi Van. Pelatihannya ketat, panjang, dan melelahkan, tanpa ada ruang untuk alasan atau istirahat. Namun, karena pelajaran yang keras ini, Van belajar cara membaca dan menulis hanya dalam beberapa minggu. Setelah 2 tahun penuh belajar tanpa henti, Van akhirnya berusia 4 tahun dan memulai latihan pedang. Awalnya, ia benar-benar payah dalam hal itu. Ia kalah lagi dan lagi, bahkan dari pelayan, selama sesi latihan. Meskipun demikian, Van tidak menyerah dan terus berlatih setiap hari. Pada saat Van berusia 5 tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ia mulai bertanding dengan anak laki-laki yang lebih tua yang sedang berlatih untuk menjadi prajurit, dan ia mampu melawan mereka secara seimbang. Van memperhatikan bahwa gerakan mereka sederhana dan mudah ditebak, jadi ia mengalahkan mereka berulang kali tanpa banyak kesulitan. Anak-anak lain benar-benar terkejut dengan penampilannya dan mulai percaya bahwa ia mungkin semacam orang terpilih. Lebih dari itu, banyak anak-anak yang mulai menyukai Van karena, tidak seperti saudara-saudaranya, ia benar-benar berbicara dengan rakyat jelata dan membangun persahabatan sejati dengan mereka. Tidak lama setelah Van memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk minum air, pada saat itu wakil komandan kesatria, Di, masuk dan dengan sopan meminta Van untuk menunjukkan tangannya. Di dengan hati-hati memeriksanya dan terkejut melihat bahwa Van tidak memiliki kapalan atau memar. Ini menunjukkan bahwa Van belum lama berlatih dengan pedang.
Van mengakui bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa ia sangat sibuk belajar akhir-akhir ini. Dee memberitahu Van bahwa Espada telah membuatnya belajar hampir 3 kali lebih banyak dari biasanya. Ia mengatakan bersedia berbicara dengan Espada tentang mengurangi waktu belajar Van dan menambah waktu latihannya, karena hidup bukan hanya tentang buku. Dee kemudian bersumpah bahwa jika Van mendapatkan lebih banyak waktu untuk berlatih, ia akan membentuknya menjadi pendekar pedang terhebat yang pernah ada. Van menjawab bahwa berbicara dengan Espada tidak akan perlu, karena ia yakin bisa mengelola belajar dan berlatih sekaligus. Dee setuju dengannya, tetapi menyarankan agar ia menjadi instruktur latihan Van untuk memastikan Van mengikuti jalan yang benar. Berlatih dengan Dee dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk lainnya. Dee membuat Van melalui latihan yang sangat intens dengan hampir tanpa waktu istirahat. Meskipun begitu, Van tidak dapat menyangkal bahwa terlepas dari betapa sulitnya segalanya, setiap hari sejak reinkarnasinya terasa menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepuasan yang tidak pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Dengan kesadaran ini, Van memutuskan bahwa ia akan menikmati kehidupan yang menyenangkan dan bermakna di dunia baru ini. 1 tahun kemudian, Van berusia 6 tahun. Saat ini, rutinitas tanpa akhir belajar dan berlatih satu demi satu mulai terasa membosankan dan melelahkan. Ia menyadari bahwa jika keadaan terus seperti ini, ia tidak akan pernah menjalani kehidupan menyenangkan yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Van memutuskan bahwa ia akan mulai bertingkah seperti anak normal dan menghabiskan waktu bersenang-senang. Suatu hari, ia memberitahu pelayan bahwa ia ingin pergi keluar dan bermain, jadi pelayan itu membawanya ke pasar. Van terpesona oleh banyak orang, suara, dan barang yang berbeda yang dijual di sekelilingnya. Saat berjalan melewati pasar, Van teralihkan oleh sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai kamar dagang Mary. Saat ia menatapnya dengan takjub, sebuah pemandangan yang mengganggu tiba-tiba terjadi di dekatnya. Seorang anak dalam belenggu dan rantai diseret melalui pasar. Dan segera bertanya kepada pria itu, mengapa anak itu dirantai. Pria itu dengan dingin menjawab bahwa ia menjual putranya sebagai budak, mengatakan bahwa karena anak itu miliknya, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Pelayan menjelaskan kepada Van bahwa sudah biasa bagi keluarga miskin untuk menjual anak-anak yang tidak mampu mereka besarkan, karena budak membuat hidup mereka lebih mudah. Van mengakui bahwa itu kejam dan menyakitkan untuk dilihat, tetapi juga merasa tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Pada saat itu, seorang wanita bernama Rosalie mendekat dan menyapa Van, mengatakan suatu kehormatan untuk melayaninya. Van bertanya padanya, berapa banyak yang akan diterima pria itu untuk menjual anaknya. Rosalie menjelaskan bahwa harganya tergantung pada bakat sihir. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu memiliki bakat mencuri yang dianggap sangat rendah, ia mengatakan anak itu akan terjual tidak lebih dari 3 koin perak. Setelah mendengar ini, pria itu menjadi marah dan mulai menendang putranya berulang kali, meneriakinya karena tidak berharga. Ia kemudian meraih anak itu dan mengatakan mereka akan pergi ke toko lain. Tiba-tiba, Van melangkah maju dan menghentikan pria itu, mengumumkan bahwa ia akan membeli anak itu seharga 5 koin perak. Pria itu segera setuju, mengambil uangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Van kemudian berlutut di depan anak itu dan memperkenalkan dirinya. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamshin. Van memberitahu Kamshin bahwa ia bebas pergi kemanapun ia mau. Van tidak pernah bermaksud untuk benar-benar memilikinya. Ia hanya membelinya agar bisa membebaskannya. Namun, ketika Van mengetahui bahwa Kamshin tidak punya tempat tujuan, ia menyarankan agar Kamshin ikut tinggal bersamanya. Salah satu penjaga angkat bicara dan memperingatkan Van bahwa Markis mungkin tidak akan menyetujui ia membawa pulang anak laki-laki asing. Namun jika anak itu terdaftar sebagai budak Van, seharusnya tidak akan ada masalah. Van bertanya kepada Kamshin apakah itu bisa diterima, dan Kamshin setuju. Sejak saat itu, Kamshin secara resmi menjadi budak Van. Rosalie kemudian memberitahu mereka bahwa sebelum semuanya final, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan kontrak budak. Baik Van maupun Kamshin mengulurkan tangan mereka ke depan pada saat yang sama, mengikuti instruksi Rosalie. Saat kontrak budak terbentuk, sebuah tanda bercahaya muncul di punggung telapak tangan Kamshin. Tanda ini adalah bukti kontrak budak dan tidak akan hilang selama kontrak tetap aktif. Setelah semuanya selesai, Van dan Kamshin masuk ke kamar dagang bersama-sama agar Kamshin bisa mendapatkan pakaian bersih dan tidak lagi terlihat seperti budak berantai dari jalanan. Beberapa hari kemudian, kembali ke istana, Van akhirnya akan menikmati momen damai yang langka saat ia meraih sebuah kue. Tepat saat ia akan menggigitnya, Kamshin masuk ke kamar dan memberitahunya bahwa Dee telah tiba untuk berlatih. Van langsung membeku. Tanpa ragu ia memberikan kue itu kepada Kamshin dan menyuruhnya pergi memberitahu Dee bahwa ia tidak ada. Van tahu betul bahwa tidak mungkin ia bisa selamat dari sesi latihan brutal lainnya. Kamshin melakukan apa yang diperintahkan dan pergi keluar untuk memberitahu Dee bahwa Van tidak ada. Dee jelas kecewa, tetapi karena ia masih ingin melatih seseorang, ia memutuskan untuk membawa Kamshin sebagai gantinya dan mulai melatihnya menggantikan Van. 2 tahun lagi berlalu setelah itu dan Van akhirnya berusia 8 tahun. Ini berarti sudah waktunya bakat sihirnya diuji secara resmi. Tes yang akan datang menjadi pembicaraan seluruh kota. Para bangsawan, pelayan, prajurit, dan bahkan pedagang semuanya ingin sekali melihat hasilnya. Banyak orang percaya Van akan menunjukkan bakat yang kuat, terutama karena orang tuanya berbakat dalam sihir api. Bahkan ayah Van, Jalpa,
yakin bahwa Van setidaknya akan memiliki bakat sihir api. Namun, pada hari ujian, semua orang benar-benar tercengang, kaget bukan main. Van tidak memiliki bakat untuk api, air, angin, atau tanah. Sebaliknya, ia hanya memiliki bakat untuk sihir produksi, yang secara luas dianggap sebagai jenis sihir terburuk dan paling tidak berguna di dunia. Suasana langsung menjadi dingin. Jalpa menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa putranya ternyata gagal total di matanya. Dalam amarahnya, ia menghulus pedangnya dan bersiap untuk membunuh Van di tempat. Van membeku ketakutan, tidak bisa bergerak atau berbicara. Pikirannya benar-benar kosong. Tepat saat ayahnya hendak menyerang, putra tertua, Mursia, melangkah di depan Van dan menghentikannya. Mursia menyarankan solusi alternatif. Sebaliknya, ia mengusulkan agar Van ditugaskan untuk mengurus sebuah desa terpencil di dalam wilayah mereka. Mursia menjelaskan bahwa desa itu terlalu terisolasi untuk berkembang dengan baik, dan karena baru saja diakuisisi, banyak orang yang tinggal di sana tidak setia kepada keluarga mereka. Menempatkan salah satu dari mereka sendiri sebagai tuan di sana akan membantu mengamankan kesetiaan penduduk desa. Jalpa berhenti dan mempertimbangkan gagasan itu. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa itu sebenarnya solusi yang masuk akal. Ia menyarungkan pedangnya dan menyatakan bahwa Van akan menjadi tuan di tanah itu. Jalpa kemudian berbalik dengan dingin dan menyuruh Van untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi sesegera mungkin, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi orang yang tidak berguna di rumahnya. Dengan itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah ayahnya pergi, Mursia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf kepada Van karena telah menyarankan sesuatu yang begitu memalukan. Van mengatakan kepadanya tidak perlu meminta maaf, karena jika bukan karena Mursia turun tangan, ia pasti sudah mati. Keesokan harinya, Van mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat ke desa terpencil. Anehnya, ia merasakan kegembiraan. Ia percaya tidak akan banyak pekerjaan di sana. Dan untuk sekali ini, ia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan dan santai yang selalu ia inginkan. Semuanya tampak berjalan lancar, sampai Di dan Espada mengumumkan bahwa mereka akan ikut untuk mengawasi latihan dan belajar Van. Van menghela napas panjang karena frustrasi. Sudah tahu bahwa mereka berdua akan membuat hidupnya seperti di neraka sekali lagi. Lebih buruk lagi, pelayan favoritnya juga memutuskan untuk ikut, mengatakan ia tidak tahan berpisah darinya. Dengan semua persiapan selesai, Van melangkah ke dalam kereta dan memulai perjalanannya menuju kehidupan baru. Berharap kali ini ia akhirnya bisa bersenang-senang. Selama perjalanan menuju kota baru, sang protagonis, Van, pamer ke semua orang kalau dia punya bakat luar biasa dalam sihir produksi. Dia berharap sihir jenis ini bisa punya kegunaan praktis, dan setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka mulai mendekati desa yang bakal jadi tempat tinggal mereka mulai sekarang. Van meminta Till untuk tidak memaksakan diri melampaui batasnya, dan bilang kalau pelayannya itu sudah merasa lelah. Dia boleh pulang tanpa masalah. Kalau Till minta bantuan ke kakaknya Van atau keluarga utama, dia pasti bakal diurus dengan baik. Tapi bagi Till, hal itu sama sekali nggak penting. Till sudah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya di sisi Van, dan dia berniat menepati janji itu. Dia bilang kalau dia akan selalu ada di samping si bocah, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Van. Van jadi malu banget, dan tanya apa omongan barusan itu terdengar seperti lamaran pernikahan. Si pelayan menjawab dengan lugas kalau dia memang mencintai Van. Meskipun merasa situasinya agak canggung dan aneh, Van memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tanpa peringatan apapun, kereta kuda mereka berhenti mendadak. Pas mereka melihat ke depan, mereka sadar kalau desa tujuan mereka lagi menghadapi masalah serius dan sedang diserang. Van dengan cepat mengumpulkan rekan-rekannya buat menyusun strategi dan mencoba merebut kembali desa itu, lalu berkomentar kalau kemungkinan besar ini ulas kelompok bandit. Van menyadari kalau desa itu dikepung oleh pemanah dari segala sisi. Tapi anehnya, panah-panah itu sepertinya nggak mempan sama sekali. Di depan gerbang, ada banyak orang berkumpul, sementara para penduduk desa cuma bisa sembunyi, nggak mampu melawan balik. Membuat perkiraan cepat, Van menghitung ada sekitar 50 musuh, jumlah yang jauh lebih banyak dari kelompok mereka. Di menyarankan untuk maju dan menghadapi para penyerang, yakin kalau mereka kerjasama, mereka bisa menang. Salah satu pria di situ menganggap ini terlalu beresiko, karena mereka kalah jumlah. Di menjawab kalau dia paham risikonya, karena dia sudah sering berada di garis depan. Dia tahu bakal ada yang terluka atau bahkan tewas, tapi dia percaya masih ada cara buat melawan musuh. Salah satu petualang mengingatkan kalau mereka disewa cuma buat mengawal sampai ke kota, dan gak bakal terima misi yang membahayakan nyawa rekan-rekan mereka. Di menjelaskan kalau desa itu adalah wilayah pertama tuan mudanya dan menampung rakyat pertama di bawah kekuasaannya. Dia bertanya kapan mereka berniat mencabut pedang kalau bukan di situasi kritis kayak gini. Si petualang mengakui rasa kehormatan Di, tapi menegaskan kalau itu nggak berlaku buat mereka karena mereka cuma petualang bayaran. Meski mengerti alasan itu, Di meminta setidaknya mereka melindungi Van. Tapi sang butler, Espada, keberatan. Dia bilang kalau Di mati di sini nggak bakal ada masa depan buat wilayah ini. Bahkan kalau desanya berhasil direbut kembali. Meskipun sudah berumur, Espada mengungkapkan kalau dia adalah penyihir 4 elemen. Mengejutkan semua orang, dia menjelaskan kalau dia bakal mulai dengan mendirikan barier sementara. Para petualang menyerang dari jarak jauh di balik pelindung itu. Pas musuh mengalihkan perhatian ke barier, Di dan pasukannya bakal menyerang dari sisi sayap dengan serangan kejutan yang terkoordinasi. Peluang menangnya bakal tinggi. Van bertanya, apa sang butler berniat ikut bertarung juga?
Espada menjawab iya, karena kalau dia nggak lanjut menyerang, dia cuma bakal berakhir jadi umpan doang, dan kematian Dee serta yang lainnya bakal sia-sia. Van menolak menerima kematian butlernya, tapi Espada bersikeras, bilang kalau mata tuanya ini masih bisa berguna, dan memohon Van buat menerima keinginan ini. Van keberatan lagi, mengingatkan seberapa besar kontribusi Espada buat keluarga Marquis. Dia juga meminta Dee buat nggak ambil resiko, karena mereka masih bagian dari Ordo Kesatria Utama. Kalau mereka kehilangan Dee, yang punya kekuatan tempur besar dan merupakan ahli strategi kelompok, wilayah ini nggak bakal bisa berkembang. Van kemudian menawarkan diri buat jadi umpan, tapi pelayannya langsung menolak keras ide itu. Till juga mengajukan diri untuk menarik perhatian musuh. Van menjelaskan kalau dia nggak sanggup melihat orang yang dia sayangi mati, dan bilang kalau Till harus hidup selama mungkin. Karena sekarang Till sudah bebas, Van memutuskan untuk maju sambil naik di atas kereta kuda, menyerang dari depan, sementara yang lain melancarkan serangan jarak jauh dari samping, meski harus menghadapi perlawanan. Van menegaskan kalau dia latihan ilmu pedang secara intensif setiap hari bareng wakil komandan kesatria. Dan gak bakal mati semudah itu. Dalam pikirannya, dia percaya, kalaupun dia harus mati, adalah sebuah kehormatan bagi seorang tuan tanah untuk memberikan nyawanya demi rakyatnya. Dia meminta agar mereka membuang jasadnya nanti, dan jangan mengungkapkan namanya supaya nggak bikin masalah buat keluarga Marquis. Adegan beralih ke para petualang yang lagi ngobrol, bilang kalau mereka belum pernah ketemu bangsawan yang beneran baik, cuma yang sombong doang. Salah satu dari mereka bertanya kenapa dia terima misi ini, dan dia menjawab kalau dia berniat tinggal lama di wilayah Marquis Vertio. Van tiba-tiba muncul, berterima kasih karena mereka sudah menerima pekerjaan ini. Setelah itu, si pria mengakui kalau mungkin memang ada pengecualian di antara para bangsawan. Kembali ke masa kini, si petualang memutuskan buat terima tawaran bertarung di garis depan kali ini, mempercayakan nyawanya ke Van, meskipun si bocah sempat ragu. Dia menjelaskan kalau ada anak kecil yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia nggak mungkin bisa nolak. Rekan-rekannya setuju, bilang kalau mereka selalu mengejek kaum bangsawan, tapi belum pernah ketemu orang yang ingat nama semua orang kayak Van. Karena hal itu, mereka percaya mereka bisa mengandalkan Van. Dee juga memutuskan buat maju, karena melindungi Van di sana sama saja dengan melindungi masa depan keluarga Marquis. Espada ikut serta, menyatakan bahwa sebagai penguasa tanah ini, Van nggak boleh bertindak gegabah dan perlu paham beratnya beban menjadi seorang pewaris. Dee kemudian mempertanyakan kenapa desa ini jadi incaran banget, dan kepala desa menjawab kalau di zaman Count Ferdinand dulu ada ordo kesatria yang patroli di wilayah ini, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Van paham kalau setelah Marquis mengambil alih area itu, desa ini mulai menghadapi resiko serius bakal lenyap. Yang lain berkomentar kalau tadi dia nolak, dia malah rela mempertaruhkan nyawanya sendiri buat menggantikan posisi Van. Dia bilang kalau Van itu orang penting, dan kalau bisa, dia pengen lihat Van jadi raja suatu saat nanti. Para penyerang mulai diserang dari belakang, tumbang satu persatu. Bingung, mereka mencoba bereaksi, tapi Dee maju bareng rekan-rekannya, mengalahkan banyak musuh dengan mudah. Cuma dengan auranya saja, Dee bikin banyak dari mereka kabur. Satu petarung mencoba menyerang kelompok pendukung, dan hampir kena salah satu wanita. Tapi Van maju, menebas kaki musuh itu, lalu Till masuk dan menghabisi serangan tersebut. Van memperingatkan kalau mungkin masih ada musuh di area itu, dan minta ekstra waspada. Si wanita yang masih syok menatap si bocah dan bertanya-tanya, anak macam apa yang berusaha menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, semua musuh yang ada di area itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap tanpa ada satupun pihak kita yang terluka. Begitu si petualang menerima bayaran yang disepakati, misinya bakal dianggap selesai. Namun, dia mulai menunjukkan ketertarikan tertentu pada Van. Mungkin ini nggak bakal menghasilkan banyak uang, tapi dia serius mempertimbangkan buat menetap di tempat itu. Salah satu anggota bilang kalau dia nggak bisa tinggal karena sudah punya pekerjaan tetap di tempat lain. Tapi si wanita memutuskan buat menetap karena dia sudah diselamatkan langsung oleh Van. Yang lain juga memilih buat tinggal karena mereka sadar kalau Van beda dari semua bangsawan lain yang pernah mereka kenal seumur hidup. Ditambah lagi dia masih bocah yang bahkan belum genap 10 tahun. Mereka ingin mengikuti dari dekat bakal jadi orang seperti apa Van di masa depan dan memutuskan untuk membantunya. Untuk sementara waktu, Van malah kena omel pelayannya Till yang bilang kalau Van berniat mempertaruhkan nyawa kayak tadi, mending pakai nyawa Till saja sebagai umpan daripada nyawa Van sendiri, dan memintanya buat nggak pernah melakukan tindakan nekat kayak gitu lagi. Di saat itu, Dee muncul memberitahu semua orang kalau itu adalah kemenangan yang luar biasa. Espada mengamati kalau para penduduk desa sepertinya kumpul semua di depan gerbang desa. Pas mereka masuk ke tempat itu, Van memperkenalkan diri sebagai tuan tanah baru desa tersebut, tapi segera terlihat jelas kalau kondisi tempat itu parah banget. Seorang pria tua menjelaskan kalau dia adalah kepala desa dan sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan. Van bertanya apa serangan kayak gini pernah terjadi sebelumnya. Dan si Pak Tua membenarkan, bilang kalau di tahun ini saja, desa sudah diserang beberapa kali. Dia menunjukkan penyesalan atas tindakan ayahnya, dan yakin kalau ayahnya nggak tahu situasi asli tempat ini, karena gara-gara bayar pajak sedikit, desa ini nggak dianggap prioritas buat para bangsawan. Van menjelaskan kalau percuma cuma mengeluh soal kondisi kerajaan saat ini. Kepala desa mempertanyakan, apa mereka beneran harus dengar omongan ini dari seorang bangsawan. Van meminta semua orang tenang, menegaskan kalau dia lagi bicara soal masa depan desa. Dia mengakui kalau tanggung jawab bangsawan itu besar, dan kalau mereka analisis penyebabnya, mungkin ada kegagalan dalam hukum yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan Berlinet, pendiri kerajaan ini. Tapi mengubah hukum kerajaan bukan urusan yang simpel, makanya dia tanya, apa mereka tahu harus ngapain selain cuma mengeluh.
Van kemudian menyajikan 3 langkah yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah menciptakan nilai buat desa ini, bikin kerajaan mustahil buat mengabaikannya. Yang kedua adalah menjamin sumber pendapatan yang konstan buat menyewa tentara bayaran. Yang ketiga adalah mereformasi dan mengembangkan desa dengan kekuatan sendiri. Salah satu warga menjelaskan kalau mereka sudah pernah coba memperbaiki desa sendiri, tapi itu sama sekali nggak gampang. Van menjawab kalau dia paham kesulitannya, tapi menegaskan kalau sekarang dialah tuan dari tanah ini dan nggak bakal membiarkan rakyatnya kelaparan. Meski begitu, cuma sedikit yang langsung punya harapan saat itu. Espada memutuskan buat angkat bicara. Dia menjelaskan kalau dia pernah menjabat sebagai kepala pelayan di rumah Markis Vertio, dan menyatakan kalau Van adalah pemuda yang sangat berbakat. Sudah ditunjuk jadi tuan tanah di usia baru 8 tahun. Dia bilang kalau Van selalu diperlakukan sebagai anak ajaib. Dia juga menjelaskan kalau dia datang buat bertugas sebagai penjaga desa. Mulai dari situ, para penduduk desa mulai menaruh harapan besar, karena orang-orang penting kayak gitu sekarang ada di sini. Salah satu pria bertanya apa Van juga menguasai 4 elemen. Van meminta mereka buat nggak menaruh ekspektasi berlebihan soal sihirnya, bilang kalau dia bisa bantu dengan cara lain. Dia sendiri mengakui kalau dia masih belum sepenuhnya tahu kemampuannya sendiri. Seorang warga bertanya soal pajak, yang sekarang ada di kisaran 30%. Van memutuskan buat menurunkannya jadi cuma 10% dari hasil panen untuk sementara waktu, karena dia menganggap hal paling penting adalah menjamin kehidupan yang stabil dulu buat semua orang. Keputusan ini bikin warga desa bersorak gembira. Van memutuskan langkah pertama adalah memperkuat tembok desa, dan bertanya apa ada yang bisa bantu soal itu. Seorang pria menjawab kalau dia bisa pakai sihir tanah, tapi seiring waktu strukturnya bakal jadi tembok biasa saja. Van menganggap ini cukup buat sekarang dan memintanya buat mengerjakan itu. Pria itu merapal sihirnya, bikin semua orang kagum sama kekuatannya. Van berpikir lebih baik menunda kemungkinan serangan baru, tapi dibilang serahkan saja itu pada mereka, karena mereka bakal menyiapkan beberapa jebakan. Van meminta semua orang bekerja sama, menyatakan kalau mereka bersatu, desa pasti bakal makmur. Pas keluar dari desa, Van memutuskan buat menguji sihir produksinya untuk membuat sesuatu yang tahan lama. Salah satu petualang mencoba menghancurkan objek itu pakai pedangnya, tapi nggak bisa, bikin semua orang kaget. Pas malam tiba, seorang gadis bertanya apa sihir Van gak habis-habis. Dia menjawab kalau dia nggak bisa merasakan batas ini, menjelaskan kalau sihir produksi itu mengonsumsi kekuatan sihir yang besar banget, dan biasanya susah buat bikin satu item saja. Keesokan harinya, Van memutuskan buat membangun rumah. Seiring waktu, dia juga berniat mengadakan festival panen, atau sesuatu yang mirip karnaval. Dia bertanya-tanya, apa dia beneran bisa bikin rumah utuh pakai kekuatannya. Tapi setelah membayangkan hasilnya, dia akhirnya membangun sebuah rumah besar dalam waktu singkat, bikin semua orang di sekitarnya melongo kagum sama kemampuannya. Tak lama kemudian, semua orang jadi terkagum-kagum banget sama kemampuan penciptaan yang dipamerkan Van. Sebenarnya Van suka sih sama bakat ini, dan dia punya mana yang lumayan banyak. Tapi dia masih mikir kalau sihir ofensif yang bisa melindungi wilayah, mungkin pilihan yang lebih baik. Buat dia, punya kekuatan tempur itu penting banget, justru karena dia harus melindungi rakyatnya. Meski begitu, warga memintanya buat nggak mikir kayak gitu. Mereka bilang kalau mereka lebih mending tinggal di tanah kekuasaan Van daripada di bawah aturan Jalpa. Di momen itu, sang kepala pelayan Espada muncul dan berkomentar kalau Van nggak salah. Tapi, dia menekankan kalau yang benar-benar diinginkan rakyat adalah seorang tuan tanah yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena alasan itu, nggak ada orang yang lebih cocok buat peran ini selain Van sendiri. Dia setuju banget sama omongan itu. Dia bilang kalau dia nggak pernah nyangka bocah itu bakal sanggup ngebangun rumah dalam waktu sesingkat itu. Para petualang juga kaget sama kekuatan Van, karena mereka sadar kalau kekuatannya jauh melampaui sihir produksi biasa yang dipakai dalam skala besar. Van dengan santai minta semua orang buat bawa kayu, sambil ngejelasin kalau mereka bawa bahannya, dia bakal bisa bikinin rumah buat mereka juga. Mendengar itu, kedua belah pihak langsung jadi termotivasi, dan gak sabar buat ngebangun rumah mereka sendiri secepat mungkin. Tiba-tiba, para penduduk desa nanya, apa Van juga bisa bikinin rumah buat mereka semua, asalkan mereka yang nyediain kayu yang dibutuhkan. Mereka curhat kalau angin sering masuk lewat dinding, dan banyak banget kebocoran tiap kali hujan turun. Van paham kalau proyek ini bakal makan waktu lama banget dan bakal sangat melelahkan. Tapi dia tahu dia harus ngelakuin ini demi rakyatnya. Soalnya rumah-rumah mereka emang udah hampir roboh. Jadi dia memutuskan buat memulai perubahan besar-besaran dalam kehidupan di desa itu. Bocah itu bertekad kalau dia bakal ngebangun satu rumah buat setiap keluarga. Van percaya kalau sihir produksinya bisa bikin semua orang bahagia, maka inilah jalan yang benar buat dia tempuh. Setelah beberapa waktu, dia udah ngebangun rumah-rumah baru di seluruh desa dan merenovasi rumah-rumah yang masih punya harapan buat diselamatin. Beberapa kondisinya parah banget, tapi meski begitu, Van berhasil bikin semuanya kelihatan kayak baru lagi. Habis itu, semua orang dibuat terkesan sama kekuatan sihir bocah itu. Van cuma ngejelasin kalau semua ini cuma pengetahuan dasar doang. Dia berkomentar kalau rumah-rumahnya diatur dalam kelompok 4, dengan jalanan lebar yang ditata pakai pola grid. Rumah keluarga dibuat dengan cara yang terstandarisasi, biar nggak ada perbedaan sosial di antara mereka. Untuk sekarang segini cukup. Tapi dia bilang, kalau di masa depan, pas dia dapat batu dengan kualitas yang lebih bagus, dia berniat buat ngebangun ulang setiap rumah sekali lagi. Penduduk desa senang banget sama peningkatan fasilitas ini. Selain itu, Van juga ngebangun sebuah pemandian umum sederhana di sebelah mansionnya. Dia sebenarnya cuma pengen mandi dengan tenang, tapi dia senang pas lihat semua orang suka sama idenya. Pembangunannya gampang kok. Dia minta Panier pakai sihir air buat ngisi baknya, dan Kamsin buat manasin airnya pakai api dan kayu bakar. Cewek-cewek itu nyaranin biar Van mandi bareng sama mereka, tapi bocah itu jadi malu dan lebih milih buat nolak.
Pas mereka masuk ke dalam, mereka langsung terpesona sama tempat itu. Salah satu petualang berkomentar kalau dia nggak pernah nyangka Van bakal memperlakukan penduduk desa dengan kenyamanan kayak gini. Pelayannya, Till, menyatakan kalau Van itu bangsawan yang luar biasa dan dia bisa nyebutin kualitas bosnya itu tanpa perlu mikir. Setelah itu, giliran Van buat mandi bareng sama temennya. Pas lagi mandi, Van sadar kalau bocah itu, Kamsin, udah mulai ngembangin otot dan akhirnya dia jadi ngerasa agak iri. Temennya itu ngejawab kalau dibandingin sama Di, ini sih belum ada apa-apanya. Van berkomentar kalau di sebelah Di, semua orang emang bakal kelihatan lemah. Tiba-tiba seorang pria muncul, nanya apa dia tadi dipanggil. Van nyoba buat kabur, tapi pria itu minta dia buat nunggu, sambil bilang kalau mereka bakal mandi bareng. Setelah mandi yang bikin rileks, Van mutusin buat tidur lebih awal, biar dia bisa kerja lagi besoknya. Pas fajar tiba, Van bangun dan, bareng sama para ksatria, mulai bikin parit. Dia mutusin kalau tempat itu bakal berfungsi ganda, buat mandi dan sebagai sumber air minum. Buat ngelakuin itu dia pakai pedangnya, yang nembus tanah sedalam puluhan meter dalam sekali serangan. Di, Kamsin, dan yang lainnya mulai ngegali secara manual, sementara Van diikutin di belakang, memperkuat tanah dan dinding-dindingnya. Van perhatiin kalau Di terus kerja sambil ketawa penuh energi, dan jadi penasaran apa alasannya. Espada juga heran soal ini. Soalnya Di itu umurnya udah deket 40 tahun, tapi masih nunjukin stamina segede itu. Van paham kalau kerjaan ini bisa jadi nyenengin, karena mereka lagi bantu orang banyak, dan dengan begitu bisa narik pedagang ke desa di masa depan, sesuatu yang penting banget buat hidup nyaman. Pas sore, Van mikir lebih baik kerjanya disudahi dulu, tapi Di lebih milih buat lanjut. Karena mereka udah hampir nyampe ke desa, Van minta Di buat ngawasin para asistennya, soalnya banyak dari mereka yang udah kelelahan. Di percaya kalau dia udah nyiptain metode latihan yang bagus, tapi akhirnya diperingatin kalau berlebihan kayak gitu bukan ide yang baik. Van kaget pas sadar kalau Di masih punya banyak sisa energi di hari berikutnya. Setelah usaha keras yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil nyelesain semuanya cuma dalam beberapa hari. Van minta Espada buat buka salurannya, dan pas itu terjadi, semua orang takjub sama hasilnya. Nggak ada yang nyangka bakal jadi sebagus ini. Penduduk desa bersukacita karena sekarang ada banyak air di desa. Walaupun ada kekhawatiran kalau hujan turun terlalu deras, level airnya bisa naik dan bikin banjir. Van nyaranin buat ngebangun danau di belakang desa, dan Espada setuju, sambil bilang kalau itu bisa berfungsi sebagai waduk pas masa kekeringan. Setelah beberapa waktu mereka berhasil ngelakuin ini dengan gampang. Patua di desa puas banget karena, berkat Van, mereka nggak perlu lagi pergi jauh-jauh ke sungai buat ngambil air. Van juga ngerasa senang karena akhirnya punya air melimpah di desa. Di hari berikutnya, dia berhasil ningkatin kualitas tembok, ngegabungin tanah dan batu buat bikin tembok itu sekeras beton. Semua orang ngerasa lega karena biarpun maling muncul, mereka bakal terlindungi. Van mutusin buat memperkuat keamanan lebih jauh lagi dan ngebangun balista sederhana dengan perisai di depannya. Alat itu bisa ngeblokir serangan sambil memungkinkan serangan balasan pakai baut panah. Orang-orang terkesan pas sadar kalau sihir Van bisa nyiptain apa aja secara praktis. Dia tahu desanya kecil, tapi sekarang kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Espada juga ngerasa lebih tenang, karena maling biasa nggak bakal bisa nyerbu tempat itu. Di berkomentar kalau seandainya Jalpa lihat kekuatan ini lebih awal, keluarga Markis pasti udah berkembang pesat banget, dengan Van entah sebagai tuan tanah atau asisten. Espada minta dia buat nggak ngomong gitu, ngingetin dia kalau kepala keluarga selalu lebih menghargai kekuatan tempur. Di ngebales kalau kekuatan Van itu lebih dari cukup buat bertarung, mungkin malah lebih hebat dari siapapun. Espada bilang ke dia jangan lebay, karena kekuatan Van nggak ditujukan buat serangan langsung. Di ngejelasin kalau perang itu nggak terbatas cuma nyerang doang, tapi juga ngelibatin strategi. Van ngakhiri diskusi dengan bilang kalau nggak ada gunanya ngebandingin bakat, karena semua orang harusnya lakuin aja yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Nggak lama kemudian, perut bocah itu bunyi dan pelayannya mutusin buat nyiapin makanan enak. Pas mereka nyampe rumah, dia berkomentar kalau nggak banyak hal yang bisa dilakuin. Espada kemudian ngejelasin kalau percuma aja fokus cuma ngelindungin desa, kalau desa itu nggak punya sumber pendapatan yang stabil. Saat ini, paling bagus cuma ada satu pedagang keliling yang muncul sebulan sekali, dan hampir nggak ada perdagangan sama dunia luar. Van percaya kalau ini cukup, karena dia bisa bikin furnitur pakai sihirnya, dan hidup dari apa yang mereka hasilkan di ladang. Espada berargumen kalau dengar cara begitu nggak bakal mungkin buat bikin permen manis yang disukain banget sama Van. Bocah itu jadi kesel dengar itu, dan mutusin kalau dia bakal bikin sesuatu buat dijual di desa. Pas dia pergi keluar, Van mulai nyari ide dan sumber daya yang bisa dipakai buat ngembangin tempat itu. Tiba-tiba, salah satu petualang muncul bilang kalau dia habis beli perisai, tapi pas dia sentuh pelan pakai pedang kayu, benda itu malah kebelah jadi dua. Meski begitu, pakai kekuatannya, Van berhasil memperkuat perisai itu dan bikin jadi jauh lebih tahan banting dari sebelumnya. Nggak lama abis itu, petualang yang sama nanya ke Van, apa dia tertarik buat beli mineral. Ngejelasin kalau di hutan itu, mungkin karena letaknya di kaki pegunungan Wolfsburg, ada banyak binatang sihir yang kuat. Mungkin karena alasan itu, jadi mungkin banget buat ngumpulin mineral langka tanpa perlu manjat naik ke gunung. Mereka nemuin besi, juga tembaga, perak, dan bahkan sedikit emas. Yang bikin semua orang kaget, mereka juga berhasil nemuin mitril. Van takjub banget mereka nemu jenis mineral itu di wilayah sana, dan nanya kenapa tempat itu nggak pernah dieksplorasi sebelumnya. Si petualang ngejawab kalau areanya terpencil, dan bagi orang luar, rasanya nggak sebanding sama risikonya buat pergi ke sana. Dia bayangin kalau satu-satunya eksplorasi yang dilakuin di masa lalu, cuma dilakuin sama para ksatria. Mendengar itu, Van sadar kalau mungkin ada banyak sumber daya lain di sekitar desa. Penasaran, dia nanya apa dia boleh pakai sebagian besi yang mereka temuin. Setelah dapat izin, dia berhasil memurnikannya dengan gampang banget. Semua orang terkesan dan nanya apa dia bakal bisa nempa pedang. Setelah konsentrasi, Van nyiptain satu tanpa kesulitan sama sekali.
bikin semua orang heboh, dan mereka segera mulai nanya apa dia bisa bikinin sesuatu juga buat mereka. Di momen itu, Espada muncul di lokasi, dan pas sadar kalau mereka nemuin mithril, dia berkomentar kalau langka banget nemuin mineral itu di hutan. Dia bilang hal ini cuma bakal jadi umum kalau ada dungeon di dekat situ. Si petualang nanya apa ada dungeon di wilayah itu, tapi Espada ngejawab kalau dia nggak tahu. Dia ngejelasin kalau emang ada dungeon di dekat situ, situasinya bakal berubah total. Banyak orang bakal mulai lalu lalang lewat desa bareng sama barang dagangan. Van paham kalau mereka nemuin dungeon, tingkat kepentingan desa bakal meningkat secara signifikan. Dungeon dianggap sebagai harta nasional sejati, penuh sama sumber daya berharga kayak pakaian, perhiasan, dan barang langka lainnya. Biasanya, pas serikat atau guild nerima kabar tentang penemuan dungeon baru, Ada aturan yang nentuin kalau cabang guild harus dibuka di kota dan desa terdekat. Meski begitu, Van tahu kalau saat ini desa belum bakal sanggup nampung petualang sebanyak itu. Espada setuju, bilang kalau bukan cuma petualang yang bakal muncul, tapi juga pedagang dan bahkan prajurit. Selain itu, Van paham kalau negara tetangga mungkin bakal nyoba nyerang wilayah itu demi nyari keuntungan. Karena hal ini, mereka nyimpulin kalau yang terbaik adalah memperluas desa secepat mungkin. Kalau ini dilakuin cepat, nggak ada orang dari keluarga Van yang bakal bisa ikut campur. Jadi mereka mutusin kalau bukan ide bagus buat nyari dungeon untuk saat ini. Pas balik ke rumah, Van nerima kabar kalau Kadal berbaju zirah lagi mendekat ke arah desa. Bocah itu langsung merintahin gerbang buat dinaikkan. Terus dia minta bantuan semua orang buat ngelindungin tempat itu dan ngejaga desa tetap berdiri.